Nah, Bro Elbers, Uncle, dan teman-teman di rumah, kita ketemu lagi ya dalam acara kesayangan kita nih, dan masih dalam membahas buku yang keren ya, Jurus Sakti New Public Speaking ya, ditulis oleh Donny de Keyser. Wah, hebat ya. Saya suka sekali baca buku ini, Uncle. Jadi kalau saya suka, pasti teman-teman juga suka ya. Kita mulai ya. Nah, yang ini judulnya Trust ya. Sebelum berbicara tentang judulnya Trust ya. Sebelum bicara tentang berbicara, kita harus bicara tentang yang satu ini, karena dia sangat penting dan menjadi indikator utama kesuksesan Anda berbicara di depan umum, yaitu trust alias kepercayaan. Seorang pembicara yang baik adalah mereka yang menjaga kepercayaan orang lain. Karena tanpa kepercayaan, maka semua pembicaraan yang dilakukan menjadi sia-sia. Ngapain bicara sampai berbusa-busa kalau diakhiri bicara orang nggak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Nah, capek kan? Betul dong? Iya. Betul ya, Uncle? Nah, jaga kepercayaan dengan dua cara utama yang bisa saya bagikan di sini. Nah, ingat ya teman-teman. 1. Jaga mulut, sikap, dan tindakan. Walaupun Anda bukan seorang public speaker atau speakerpreneur seperti saya yang tiap hari berbicara dari forum ke forum, tapi Anda harus tetap menata kata-kata yang keluar dari mulut. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut mencerminkan apa isi diri kita. Seperti menebak isi teko, apakah teh manis atau teh pahit. Cukup mencicipi sedikit saja, kita bisa tahu seluruh isi teko. Cukup menyimak sedikit saja kata-kata yang diucapkan, kita bisa mengukur seperti apa isi kepala dan karakter dari orang tersebut. Jadi penting banget kita menjaga ucapan kata-kata kita. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, karena itu akan membuat kepercayaan mereka runtuh. Nah, selain itu, please jaga sikap dan tindakan, karena walaupun Anda tidak banyak berkata-kata, tapi kalau sikap dan tindakannya banyak merugikan dan menyakiti orang lain, termasuk hati mantan, ya bakalan membuat orang menjauhi Anda. Nah, ya. Sekarang yang kedua, ya. Walk the talk. Nah, ini juga penting, yaitu selaras kata dengan perbuatan. Kalau setiap hari Anda menuliskan kata-kata bijak dan indah di Instagram, lalu share kemana-mana biar mendapatkan like banyak, tetapi kelakuan Anda tidak selaras dan sejalan dengan kata-kata tersebut, gak bakalan orang akan mendengarkan Anda. Makanya saya gak bakalan berbicara di depan umum atau di media sosial tentang bagaimana diet praktis, karena saya tukang makan dan buat saya diet selalu dimulai besok. Anda juga nggak bakalan dipercaya publik kalau di atas panggung mengajak audiens untuk tidak merokok,
tetapi ngomongnya sambil menghisap rokok. Atau bicara tentang bertutur kata yang santun, tetapi dalam kehidupan nyata ia suka berkata-kata kasar kepada istri, anak-anak, dan sahabatnya. Kalau sudah begini, gak bakalan didengeri oleh audiens. Nah, dan kalaupun Anda memolesnya dengan kata-kata indah di media sosial, berapa lama sih kepalsuan itu akan bertahan? Nah, 1000 kata-kata bijak di Instagram dapat terhapus dengan sebuah kesaksian korban sakit hati Anda. Ingat itu, Ferguson. Muncul lagi Ferguson. Terkenal Ferguson ini ya. Nah, begitu ya. Jadi seru juga ya buku ini, singkat tapi menginspirasi. Tapi alangkah lebih lengkap inspirasi yang kita dapat, kita akan dengarkan dari 2, 3 siapa dulu ya? Sekarang ganti. Bro Elbes dulu. Iya, silakan Bro. Iya. Wah, buku ini benar-benar merupakan satu kelanjutan juga ya dengan yang sebelumnya, bahwa sebelumnya saya pernah memberi tanggapan bahwa kalau misalnya di SMP saya yang ditunjuk oleh teman-teman karena teman-teman pada nggak berani untuk presentasi di depan kelas, saya yang ditunjuk untuk presentasi. Nah, artinya saya diberikan kepercayaan oleh teman-teman kelompok lainnya untuk mempresentasikan sebuah tugas atau karya ilmiah, ya kan? Karena itu merupakan satu penilaian juga, bahwa kalau biasanya kan tugas sekolah itu selain PPT-nya harus bagus, itu satu penilaian. Kemudian cara menyampaikannya dengan message yang kita sampaikan agar semua paham, itu juga satu penilaian tambahan. Kemudian juga pada saat kita diberikan pertanyaan sama kelompok lain, kita menjawab, itu juga merupakan satu penilaian. Nah, oleh karena itu merupakan satu kumpulan kalau misalnya pada saat di sekolah SMP maupun di SMA. Nah, kepercayaan itu yang kita pegang sehingga kita benar-benar ditunjuk terus-menerus nih. Wah, kalau misalnya ada tugas presentasi, kita pakai si A aja nih yang sebagai tampil di depan umum. Sehingga benar juga, makanya tadi buku ini mengatakan kita harus benar-benar menjaga ya kepercayaan yang diberikan supaya kita tidak mengecewakan teman-teman kelompok kita sendiri maupun kita tidak mengecewakan dari guru pembimbing dan teman-teman sekelas lainnya. Jadi kepercayaan sudah diberikan harus benar-benar kita jaga supaya benar-benar memberikan manfaat untuk satu kelas. Seperti itu sih yang sudah pernah saya alami, benar-benar kena banget buku ini. Ya, jadi itu pengalaman yang sangat berarti ya. Itu juga merupakan bekal sehingga Bro Elbes bisa tampil di acara tantangan hidup ini sekali. Dan semakin banyak penggemarnya. Iya. Kalau tadi Bro Elbes berbicara tentang diberikan kepercayaan, saya punya pengalaman nih. Bukan diberikan kepercayaan tapi PD-nya OD. Overdosis kepercayaannya, percaya dirinya. Nah, saya punya pengalaman waktu itu ada upacara bendera. Waktu itu saya SMP. Ingat bener, pakaiannya masih putih abu-abu. Ya. Nah, waktu itu gurunya pemimpin upacara, silahkan kepada yang ingin memimpin lagu Indonesia Raya. Nggak ada yang maju. Iya. Terus kok ini udah sekian gak ada yang maju? Wah, ini Siang Riani so pede ke depan mimpin lagu Indonesia Raya. Belum pernah sebenarnya, tapi ya udah saya langsung aja mimpin. Selanjutnya ketika upacara udah otomatis dia aja mimpin. Itu juga yang dipercaya Uncle untuk tampil di tantangan hidup 4.0 ini, Bro. Iya. Silakan Uncle. Saya masih penasaran. Ferguson mana? Sudah 2 kali kita panggil. Jadi kepercayaan ya, satu trust itu yang memang
sangat penting ya. Jurus yang sangat penting menurut saya di New Public Speaking ya. Di buku ini menyadarkan kita bahwasanya kepercayaan itulah sebenarnya adalah satu jiwa dari satu public speaking. Tanpa ada kepercayaan dari audiens ya, dari penyelenggara, siapa yang mau mempercayakan message yang ingin kita sampaikan? Jadi yang pertama ya kita harus bisa menjaga itu, bisa layak dipercaya. Nah, dengan kepercayaan ini kadang kita bisa timbul ya, kadang-kadang ini yang menjerumuskan kita. Itu tiba-tiba muncul kesombongan. Ya, wah nggak ada saya mah, ini nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa presentasi, ini mah harus saya nih. Nggak ada yang bisa membawakan iringan buat panduan suara ya, lagu Indonesia Raya, ini harus mami ini. Nah, dengan adanya kesombongan seperti itu sebenarnya kita nggak menjaga. Ya. Jadi menjaga itu juga harus yang kita ucapkan harus bisa kita lakukan, atau yang sudah kita lakukan harus bisa kita ucapkan. Contoh yang sangat bagus ya di buku ini, jangan sampai menasehati anak jangan merokok dengan sambil merokok. Boleh sambil merokok, nasehatin anak, tapi message-nya berbeda. Saya kini sudah terlanjur, dulu nggak ada yang ngasih tahu mengenai bahaya rokok, sehingga mau berhenti nggak bisa. Sebenarnya ini nggak bagus, lihat kesehatan papa kurang bagus, di sini ada flek hitam ini dan semuanya. Jadi kalau lebih bagus ya jangan contohin. Itu juga bisa sambil menghisap rokok seperti itu, jangan contoh. Contoh yang lain. Dulu papa nggak mampu untuk sekolah dan teman-teman juga pergaulan juga nggak ada yang suka sekolah, sehingga tidak rajin sekolah dan sering bolos, akhirnya tidak bersekolah, sehingga sekarang jadi buta huruf. Kamu jangan seperti papa lagi ya, harus rajin sekolah, karena dengan buta huruf seperti ini apa-apa saja nggak bisa ya, mau ini kebentur, mau ini, jadi itu ada satu penyesalan yang kita bisa share kepada anak. Jangan contoh pada kita seperti kita, itu juga bisa, tergantung message yang kita mau sampaikan itu memang benar-benar bisa dipercaya. Jadi anak juga, oh iya ya, kasihan ya papa begitu, saya juga nggak mau dah. Nah, dengan demikian kepercayaan itu bisa timbul. Jangan apa yang kita lakukan dengan yang disampaikan message-nya berbeda. Nah, ini memang jurus yang hebat ya. Menjaga kepercayaan itu sangat sulit ya. Kalau kita bisa mendapatkan itu satu anugerah. Setelah dapat, kita harus menjaga. Sama seperti di tantangan hidup ini, kita berusaha untuk selalu memberikan ya nilai positif, sesuatu yang baik. Kita tidak hanya ikut tren. Kalau misalnya dengan prank yang sifatnya negatif, atau membahas sesuatu yang menjurus-jurus ke yang kontroversi, atau yang menjurus ke imajinasi yang bisa liar ya, pakaiannya agak terbuka-buka, kemudian juga ngomongannya juga menjurus ke sana, yang untuk hanya bisa mendapatkan banyak like dan semuanya. Tentu itu akan mencederai kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Nah, memang sulit sih ya, tapi itulah jurus ya. Nah, kita semakin yakin dengan buku ini.